Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminutia Partila sebagai moderator. Kami akan membuat tugas video ilmu produksi ternak perah yang berjudul Metode Identifikasi pada Ternak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amran Nur Ramadan. Sebelum ke penjelasan tentang berbagai macam jenis atau berbagai macam jenis dari identifikasi pada ternak, sebelumnya itu kita harus tahu pengertian identifikasi ternak dan pembagiannya secara garis besar. Identifikasi pada ternak merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengenali dan membedakan setiap individu ternak dalam suatu kelompok. Hal ini penting dalam manajemen perawatan, pelacakan kesehatan dan pelacakan silsilah. Dalam metode, secara garis besarnya, metode identifikasi ternak terbagi menjadi dua, yaitu metode permanen, metode identifikasi permanen dan metode identifikasi temporer. Yang pertama itu metode identifikasi secara permanen. Metode identifikasi secara permanen merupakan identifikasi yang tidak dapat dimodifikasi. Contohnya seperti tato, hair tagging, hair notching, dan branding. Yang kedua itu identifikasi ternak secara temporer atau permanen. Pengertiannya itu merupakan metode penandaan hewan yang sifatnya itu sementara atau dapat berubah seiring waktu. Contohnya itu seperti kalung, gelang, dan cat. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jafar Haidar. Jadi di sini saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu identifikasi permanen atau hair tagging. Yang pertama ada pengertian hair tagging. Hair tagging merupakan metode hair tagging yang permanen. Metode ini paling umum dan mudah diterapkan. Tag ini biasanya terbuat dari plastik dan berisi nomor identifikasi unik yang dapat dihubungkan dengan informasi lebih lanjut tentang hewan tersebut. Dan selanjutnya ada teknik penandaan. Sterilkan alat yang digunakan untuk menandai ternak. Untuk mencegah infeksi, lakukan penandaan dengan hati-hati dan memastikan tidak merusak pembuluh darah, utama di telinga. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan memudahkan peternak untuk mengenali hewan secara cepat dan efisien. Terus kekurangannya memberikan rasa sakit dan stres pada hewan ternak, terutama jika tidak dilakukan dengan baik dan benar. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tato telinga. Pengertian pertama, metode ini melibatkan menato bagian dalam telinga hewan dengan serangkaian angka atau huruf. Tato telinga bersifat permanen dan sulit dipalsukan, tetapi memerlukan peralatan khusus dan pelatihan. Teknik penandaan: gunakan alat tato untuk menandai angka atau simbol sesuai dengan sistem identifikasi yang digunakan. Pastikan tekanan yang digunakan tepat supaya tanda jelas atau tidak merusak telinga. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: tato bersifat permanen sehingga memudahkan peternak untuk mengenali dan melacak ternak. Kekurangan: pembuatan tato dapat menyebabkan stres dan rasa sakit pada ternak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Purnomo, NIM B1D023100292. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu materi keempat tentang microchip. Microchip ini adalah sebuah chip komputer berukuran sangat kecil yang ditanamkan di bawah kulit hewan, biasanya pada bagian leher dan telinga. Chip ini mengandung informasi unik yang dapat dibaca oleh alat khusus. Informasi ini bisa berupa nomor identifikasi hewan, tanggal lahir, jenis kelamin, riwayat kesehatan, dan data lainnya.
Selanjutnya adalah teknik penandaan. Microchip disuntikan di bagian bawah kulit, biasanya di area leher atau belakang telinga menggunakan alat injeksi khusus. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan microchip. Kelebihan microchip ini memberikan penghilangan yang tidak bisa dihilangkan atau dipindahkan. Hal ini mengurangi resiko penghapusan. Selanjutnya adalah kekurangan microchip. Microchip ini kekurangannya adalah pemasangan dan alat membaca memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan metode lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Permadi. Saya akan menyampaikan materi yang kelima tentang metode identifikasi pada ternak kalung leher tidak permanen. Adapun pengertiannya adalah kalung leher dilengkapi dengan label identifikasi yang dapat dengan mudah dilihat dan diganti. Namun kalung ini dapat hilang atau rusak jika tidak dipasang dengan benar. Selanjutnya ada teknik penandaan, yaitu kenangkan kalung di leher dengan hati-hati. Lalu pastikan kalung sesuai ukuran agar nyaman dipakai oleh ternak. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode kalung leher ini dengan nomor atau kode unik memungkinkan identifikasi sapi secara cepat dan mudah. Sangat berguna dalam pengolahan ternak skala besar. Dan kekurangannya yaitu kemungkinan hilang dibandingkan dengan metode penantangan lain seperti tato atau estek. Kalung leher lebih mudah hilang dan perlu diganti secara berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Farajihan. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pencatatan warna. Adapun pengertiannya seperti metode pencatatan warna adalah metode tidak permanen atau bersifat temporer. Identifikasi ini untuk hewan ternak seperti domba atau sapi. Seringkali digunakan cat semprot dan pencatatan warna untuk identifikasi sementara, misalnya selama pemisahan kawanan atau penjual. Nah, adapun teknik penandaannya yaitu untuk teknik penandaan pencatatan warna harus pilih warna yang kontras dengan warna bulu atau kulit hewan agar tanda mudah terlihat. Gunakan kuas, semprotan, atau alat lainnya untuk mengaplikasikan warna pada bagian tubuh yang telah ditentukan. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama itu adalah kelebihan sederhana dan murah. Metode ini mudah dilakukan dan tidak memerlukan peralatan khusus ataupun yang mahal. Kelebihan metode ini juga sangat fleksibel, dapat diterapkan pada berbagai jenis hewan ternak dan bagian tubuhnya. Kekurangannya yaitu tidak permanen, warna dapat luntur atau hilang karena faktor cuaca, gesekan, atau pencucian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Ilham, NIM B1D02310288. Saya akan membacakan slide 9, rekomendasi. Penandaan pada ternak yang akan rekomendasikan adalah dengan menggunakan cat, karena dengan menggunakan cat lebih murah untuk kita lakukan. Selain itu, dengan menggunakan cat tidak akan menyakiti ternak yang diberi tanda. Namun kekurangannya itu tidak permanen, dapat hilang sewaktu-waktu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Metode identifikasi penandaan pada ternak sangat beragam dan anak terus berkembang. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada kebutuhan peternak, jenis ternak, dan skala usaha. Yang terpenting adalah sistem identifikasi yang ditelitikan harus efektif, efisien, dan mudah dikelola. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berakhirnya materi tersebut, maka saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Semoga video tersebut bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.